Oke, kita mulai ya. Ini Muayana Tematika Permasalahan. Oke, judul ya. Jadi kita sudah sampaikan di awal, kata analisis itu tidak perlu muncul di judul ya. Jadi misalnya kalau ini karena ada analisis ya, punya F ini ya. Nah, cara kita mengoreksi judul itu dari problem yang akan diteliti. Itu ada di bab 1 ya. Dari urut-urutannya judul itu ke problem. Karena judul itu kemudian nanti akan dijabarkan, dielaborasi di problem penelitian. Waduh, ini margin kirinya gimana nih, Evi? Kok masih belum dibenerin? Iya, Jadi Pak, kalau belum saya bener. Iya, waduh, kamu ngantuk ya. nanti saya benerin, Pak. Ini udah dari dulu udah saya betulin ya, udah saya ingetin. Ini berlaku untuk Iya, semua Pak. ya. Saya perhatikan ini margin kiri ini seperti ini. Lihat panahnya itu Iya, ya. Lihat iya. panahnya itu menunjukkan batas ya. Batas margin kiri itu bergerak. Kalau apa namanya? Kalau ada judul subbab, maka margin kirinya tidak mengikuti ini, tapi mengikuti huruf pertama pada subjudul ya. Iya, Pak. Jadi tujuannya pas supaya kelihatan, oh ini bagian dari, ini masih membahas soal A gitu, background. Ngerti ya maksudnya ya? Baik, Pak. Maksudnya begitu. Ya, Nah, ini semuanya ya. Nah, seperti ini yang bikin apa lama gitu ya, bimbingan. Jadi sesuatu yang sebenarnya udah dibetulkan di, ini Bu Afri baru masuk ya, sudah dibetulkan dalam bimbingan sebelumnya, tapi karena tidak diperbaiki kan lalu saya masih harus memperbaiki lagi, wah ini masih belum betul nih. Semuanya ya nanti. Jadi jangan karena yang dibetulkan cuma satu lalu yang lain berarti udah betul, enggak gitu cara berpikirnya. Ya. Ini kan ketentuan ini berlaku untuk semua hal ini ya, selama itu masih bagian dari A ya. Jadi ngikuti garis ini ya. Jadi yang ini nggak saya betulkan karena sudah saya beri contoh 2, masuk dengan 2 contoh masih belum ngerti itu. Jadi saya tidak ingin mahasiswa ini nanti lupa kan nggak disalahin. Enggak lah, jadi karena kalian udah dewasa, nanti kalau dibilang masih kanak-kanak nggak mau kan, maksudnya kanak-kanak pacaran kan, enggak juga gitu. Nah ini Evi ya, ini masih sama nih kasusnya ya. Ini mesti ke kanan, ya. Masuk ke kanan. Oke, nah problem, kalau ini udah bener nih yang C ini, ya, ini masih menjorok nih. Semuanya ya, ini berlaku untuk semua mahasiswa dan berlaku untuk seluruh halaman, tidak hanya di bab 1. Nah, oke, sekarang kita lihat. Penelitian ini akan difokuskan dalam untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Jadi jenis fenomena feminisme apa, gitu kan. Lalu yang kedua, bagaimana tokoh-tokoh dalam film ini menunjukkan atau memperlihatkan atau menunjukkan ya nilai-nilai dari fenomena feminisme itu. Artinya ini fokus ke bukan feminismenya tapi feminisme fenomena. Nah, gitu ya. Karena problemnya tentang itu, feminisme, bukan feminis ya, feminisme. Beda ya, feminis dan feminisme itu beda. Feminisme, fenomena itu adalah fenomena yang terkait dengan gerakan perempuan untuk memperoleh persamaan atau kesamaan hak dan kewajiban. Tidak ada diskriminasi. Itu feminisme. Kalau feminis itu gaya ya, atau sifat. Jadi fenomena itu terkait dengan apa namanya? Jadi feminisme ini sebenarnya disebut ilmu juga iya, disebut sebagai gerakan juga iya gitu. Jadi ini sebuah movement sebenarnya. Aslinya movement, lalu karena menarik perhatian para pakar, lalu diteliti, dikaji, menjadi sebuah disiplin ilmu, cabang ilmu dari sosiologi sebenarnya.
Nah, kelihatan kan di sini ya. Yang lain-lain juga nanti perhatikan ya. Kalau judulnya masih menggunakan analisis. Jadi masalah yang diteliti adalah feminism fenomena. Nah, karena itu maka judulnya juga sekarang disesuaikan. Analisisnya dihilangkan. Ini dihilangkan. Ya, udah hilang ya. Jadi nggak usah dimunculin lagi. Nanti ganti SK nggak usah ya. Atau kalau memang mau ganti ya ganti aja. Sekarang kan gampang ya. Sekarang kan gampang. SK kan gampang melalui portal ya, portal FKIP. Nah, ini sekarang di sini aja ditulis feminism fenomena. Udah. Nah, kenapa saya beri warna biru supaya outstanding gitu ya. Ini koreksi dari saya. Kalau sudah dikoreksi begitu, tinggal ganti warna aja nanti ya. Revisinya tinggal ganti warna yang biru itu menjadi hitam. Udah gitu aja. Jadi nggak usah ini sudah saya bantu ya, sudah saya bantu betulin, ya udah ngikutin aja. Ini juga. Jadi ini mesti pakai apostrophe s ya. Apostrophe s karena thesis ini benda yang dimiliki oleh bachelor. Bachelor itu ya sarjana muda. Di bachelor itu ada beberapa arti, tapi dalam konteks pendidikan tinggi, bachelor itu sebelum master lah. Jadi kalau di kita dulu ada bachelor itu sarjana muda. Kalau di sini sekarang bachelor itu ya satu, karena masternya kan S2. S2 itu kalau lulus dia dapat gelar master atau magister. Master itu in science, magister itu terapan ya, terutama untuk bidang-bidang pendidikan. Nah, ini kalau sudah dibegituin, udah, jadi nggak usah tanya siapa-siapa, ini langsung ditemuin aja. Ya. Kemudian ini ya, jangan lupa ini masih ada tambahan language education. Jadi pendidikan bahasa, bukan kalau English education itu English itu kan kata sifat ya, yang menyatakan berbagai aspek ya dalam kehidupan orang Inggris sana. Bisa bahasa, bisa budaya, bisa politik, bisa ekonomi, macam-macam. Nah, spesifik aja. Jadi ini penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, maka harus muncul kata language. English Language Education Department. Karena tapi Pak ada kan itu English Department. Kalau ada English Department itu ada dua kemungkinan. Di dalamnya itu ada English Language Education, ada English Literature. Misalnya di Universitas Malang ya, itu ada dua. Lalu bahasa Inggrisnya memang English Department. Di sana ada English Department, tapi di dalam English Department itu ada dua ya, ada dua prodi, pendidikan bahasa dan ada sastra Inggris. Ngerti ya? Tuh, ini semuanya kalau udah diberi contoh satu, nanti semuanya diganti sendiri ya. Jangan cuma itu yang diganti. Nah seperti ini ya. Ini tidak usah digantiin. Memang saya korektor ya. Enggak. Ini pembimbing. Jadi kayak Bu Afria juga jangan diharapkan membetulkan tiap kalimat. Wah, nanti kalau tiap kalimat dikoreksi, saya berganti ya. Peran saya itu bukan pembimbing tapi menjadi korektor. Dan itu sangat keliru ya. Jadi karena kalau korektor tidak memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar sendiri. Sementara pembimbing itu, waduh Bu Afria sinyalnya bermasalah ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan masih bisa ngikutin ya. Kita masih memberi ruang ketika kita mengoreksi, membetulkan atau memberi catatan, itu memberi ruang kepada mahasiswa untuk belajar juga, memahami apa yang keliru dan apa yang harus dibetulkan. Ya. Nah itu berlaku untuk semua, tidak hanya satu halaman itu ya. Kadang-kadang ini kan di halaman pertama tadi udah saya betulkan. Nah tugas kalian ini untuk meneliti gitu ya. Kalau ada, ini kayaknya salah juga tadi udah betulin ya. Tinggal betulkan sendiri aja. Ya, nggak usah nunggu dibetulkan. Seperti ini judul ini juga begitu. Ini harus disesuaikan dengan yang di depan tadi. Penulisan English Language Education ini sama nih. Ya. Jadi mungkin dengan replace ya bisa ya, dengan replace all ya, replace English Education ya,
Coba bisa nggak? Education Department. Ganti dengan English language. Education Department. Cara yang paling cepat kalau kita mau membetulkan ya kesalahan-kesalahan dalam sebuah naskah yang misalnya itu terjadi berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang. Ini tinggal klik replace all ya. Tidak replace tapi replace all. Semua yang aslinya seperti ini diganti dengan seperti ini. Replace all. Nanti akan diberitahu, oh cuma ada satu penggantian, satu koreksi ya. Nah, udah otomatis digantikan English Language Education Department. Baik. Nah, ini bachelor's degree-nya juga harus pakai Master VS ya. Jangan lupa. Meskipun ini nggak dibetulin, tapi tadi di awal kan sudah sebetulkan. English Language Education. English Language Education. Oke, udah. Jadi ini mesti ada one off ya, tidak karena salah satu aja. Syaratnya kan banyak untuk bisa lulus ya. Nah, salah satunya bikin penelitian lalu bikin laporan atau skripsi, nanti ujian. Maka ini ada kata one off. Ya. Gitu ya. Udah jelas ya ini sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum pusing atau bingung? Ini Nurul kenapa nih? Halo Nurul? Angkat tangan. Nurul. Halo Nurul? Waduh, Nurul angkat tangan tapi nggak kedengaran suara. Kenapa Nurul? Ya? Dibuka dulu mic-nya, masih mute. Ada pertanyaan atau ada masalah? Oke, Nurul tidak ada respons. Kita lanjutkan aja. Ya. Oke, ini juga ditambahin ya language di sini. Jadi caranya begitu. Kalau mau merevisi itu dibaca. Kemarin saya bilang Pak reading between the lines, ya, baris demi baris, dibaca dengan cermat ya, dengan teliti. Ya. Ini juga ini masih dibetulkan ya. Ini nulisnya dihilangkan, diganti ya. Oke. Ini juga ya. Ini semuanya ya, semuanya disesuaikan. Jadi kalau sudah dikoreksi sekali, yang belakang tinggal ngikutin aja, gitu ya. Farhan, Pak. Farhan ada nggak Farhan? Halo Farhan. Ada Pak. Ya, jadi dicek dari awal ya. Kalau perlu ngikutin ini ya, cara ini koreksi sekarang ini. Jangan begitu dikembaliin filenya yang dibuka aja yang ada koreksinya atau catatannya aja yang lain-lain nggak diperhatikan gitu. Jadi bimbingan itu proses belajar sebenarnya writing ya, writing di sini, writing dan grammar dan vocab campur-campur lah jadi satu gitu. Ya. Jadi makanya pembimbing itu nggak tanggung jawabnya nggak ringan ya. Kalau sampai nanti diuji ada kesalahan-kesalahan lalu ada dosen lain yang menemukan kan jadi ada sementara yang sensi gitu kan ada juga yang sensi lalu nggak perlu lah kalau kayak gitu artinya ya sudah kalau saya sih tahu kemungkinannya mahasiswa ini kurang teliti ketika dia merevisi mungkin seperti Evi ya nanti tolong diperbaiki ya betul kemudian ini ya yang lain juga ya perhatikan yang lain juga diperbaiki
Karena ini sudah pernah dikoreksi ya. Di depan dikoreksi, mestinya yang belakang ngikutin aja. Jangan membiarkan kesalahan yang sudah dikoreksi itu tetap seperti apa adanya. Ya. Itu artinya kalian tidak belajar ya. Yang nanti ketika di ujian muncul, nah yang menemukan kesalahan ini mungkin orang lain, bukan pembimbing, penguji yang lain. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak ini? Mungkin Pak, ini begini, ya biarin aja orang lain begini. Kita lihat sendiri. Oke, moto. Nah seperti ini sebaiknya kalau memang benar-benar mengambil dari kalimat orang ini disebutkan sumbernya dari mana gitu ya. Atau paling tidak ada tahun gitu lah. Tahunnya tahun berapa ya. Do what you can with what you have where you are. Nah ini harus dicek betul ya. Benar itu apa ungkapan yang dibuat oleh Theodore Roosevelt. Ya. Oke, terus kalau soal bahasa nanti ke nih seperti ini ya. Kalau bahasa itu memang pembimbing dua nanti fokusnya ke masalah grammar ya. Tapi kalau kesalahan seperti ini kesalahan yang sangat fatal ini ya. Cannot itu digabung ya, digabung. Nggak boleh cannot sendiri-sendiri kita nggak boleh. Karena hasilnya memang cannot jadi satu. Nah, ini and also ada masalah ya ketika mulai kalimat baru itu ngikutin ini kan parallel construction namanya ya. Parallel construction. Parallel itu yang ngikutin yang pertama. Kalau yang pertama itu dimulai dengan kata benda, mesti ini juga kata benda. Ya. Dari mana? Dari sini. Ini dihilangkan. Ya. All my friends. Ya. Who cannot be, bukan cannot mention. Yang tidak dapat disebutkan. Ya, bukan. Kalau mereka sudah menyebutin dirinya sendiri ya dapatlah. Can be mentioned, cannot be mentioned here one by one. Ini mestinya bagian pekerjaan pembimbing dua ya. Tapi karena ini tadi kesalahannya sangat mendasar, ya saya betulin juga gitu. And all for-nya nggak usah ya. My beloved friends in English Language Education Department, batch 2017. Thanks for your help, support, and motivation. Jadi pembimbing itu seperti ini kerjanya. Jadi kenapa lama ya? Karena saya terjangin ketika mengoreksi itu terjadi hypercorrection ya. Hypercorrection. Yang koreksi tapi malah keliru, nggak boleh. Saya harus meyakinkan bahwa apapun yang saya koreksi itu ya itu yang benar. Ya. Karena saya ya seperti kalian kan belajar grammar juga. Ya. Jadi ngerti lah kalau ini salah. Ini nggak usah miring ya. Abstrak tuh nggak usah miring. Yang miring kata kuncinya ya. Ini kenapa Marxisnya disalahkan oleh MSF? Karena ini mestinya huruf kapital ya. Nah kalau begini ganti kapital kan sudah hilang garisnya di bawahnya. Kemudian judul ya. Little Women. Ini mestinya apa gimana Evi ini nulisnya? Little Women. Halo Evi. Iya Pak, harusnya miring. Miring ya. Iya Pak. Ini, jadi ini di sini udah miring. Ini yang dimiringin cuma judul novelnya aja, yang ini enggak. Ini enggak ya. Jadi judul novelnya, filmnya aja ya. Nah, judul skripsi itu tidak miring. Dia masih
biasa aja, atau kalau kita ngikutin pedomannya nih diberi tanda kutip ya. Nah, ini misalnya a bachelor's thesis, jadi ada a ya. Ya, apostrophe S. English language. Jadi ini kerjaan pembimbing seperti itu. Tapi kalau saya selalu kalimat per kalimat saya betulin, saya jadi korektor ya, bukan pembimbing lagi. Jadi paling saya beri contoh aja lah beberapa gitu ya, kesalahan gitu. Baik, sekarang nah ini kalau ada kayak begini, mestinya ini menjadi halaman yang sama ya, tanggal dan nama ini. Jadi nanti dilihat lagi, kira-kira ada nggak yang bisa dikurangin sehingga dia bisa naik. Kalau enggak, ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang, tambahin supaya ada apa namanya, ada kalimatnya di sini, tidak muncul tanggal dan nama doang gitu ya. Oke. Oke, Pak. Ya, yang lain juga ya, ini yang jawab tidak hanya Evi, yang lain juga jawab dong. Oh iya Pak. Diam-diam aja. Jadi gini, ini juga soal nulis pesan di WA ya. Jadi nggak usah lah di situ misalnya tolong dicek ya Pak, nggak usah. Kalau kalian udah ngirim file, pasti tugas saya mengecek, membaca, memeriksa, menunjukin apa kesalahannya, kalau perlu ngoreksi. Itu mah tugas saya, jadi nggak usah ditulis-tulis juga di WA itu ya. Siapa yang suka nulis kayak gitu coba? Saya Pak. Nah, nggak usah ya. Iya Pak. Oh, sama orang tua nyuruh-nyuruh lagi. Nggak sopan itu namanya, ya nggak? Iya Pak, maaf Pak. Iya, belajar berkomunikasi dengan baik ya. Kamu kan sudah Pak. belajar sosiolinguistik, di sana ada teorinya siapa itu? Teori tentang apa? Berkomunikasi itu kan ada 4 maxims ya. Ingat nggak? Ada 4 maxims. Jadi ada 4 aturan ketika berkomunikasi itu. Bryce ya, teorinya Bryce. Jadi yang pertama maximum of quantity, ya. Maximum of quantity. Jadi orang kalau berkomunikasi dengan apapun, itu coba perhatikan kuantitasnya ya. Jadi kalau ngomong itu perhatikan jumlah kata-kata atau kalimat. Kalau cukup dengan 1-2 kalimat ya, kenapa harus banyak-banyak gitu? Itu quantity ya. Kemudian maximum of quality. Quality itu kira-kira kalau saya mengucapkan kalimat seperti ini, layak enggak? Pantas enggak? Sopan enggak? Bagus enggak? Itu maximum of quality. Lalu ada maximum of relation atau relevance. Nyambung enggak? Ya. Misalnya saya mau bimbingan nih, lalu Pak, saya mau bimbingan nih, tapi hujan nggak? Wah, nggak ada hubungannya bimbingan sama hujannya. Itu tidak sesuai, tidak menepati maximum of relation. Kemudian yang terakhir maximum of manner ya. Jadi cara ya, cara etika itu penting. Udah kirim aja Pak. Ini saya kirim file apa, saya baru sampai bab ini. Terima kasih. Udah gitu aja. Jadi nggak usah ditambahin pesan tolong dicek ya Pak ya. Waduh, nggak usah. Tanpa dipesan kayak gitu saya tetap akan memeriksa. Cuman kalian harus tahu juga ya. Jadi nggak usah misalnya Pak gimana nih? Kok udah lama nggak ada beritanya? Ya berarti belum selesai gitu. Itu namanya maximum of quality ya. Jadi orang tuh kalau berkomunikasi harus berkualitas gitu. Jadi kita harus bisa membaca situasi. Kok belum ya? Kok belum ada berita nih dari pembimbing? Berarti masih dibaca. Kemungkinan banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu direvisi gitu ya. Oke. Jadi atau bisa juga gini pembimbing tuh. Lihat, waduh ini kemarin udah saya minta koreksi, sekarang kok masih salah lagi nih. Ini maksudnya nggak serius. Kalau nggak serius lalu dosennya malas juga gitu. Atau ilfil gitu ya. Bisa juga begitu. Ya. Jadi belajar juga kan apa introspeksi gitu. Nah, jadi jangan juga misalnya baru 2-3 hari itu langsung udah
tanya, Pak gimana nih image kok Bapak diem-diem aja kayaknya. Nggak boleh nggak gitu juga gitu. Oke, kembali ke sini ya. Ini dalam bahasa ragam ya, ragam bahasa formal itu tidak diperbolehkan ya pakai singkatan it's. Ditulis lengkap it is gitu ya. Nggak boleh disingkat jadi it's gitu. Kecuali kalau itu kutipan ya, kutipan dari. Nah, jadi judul masih aja belum dimiringin gitu ya. Nah, kalau sampai sini saya kasih blok kuning gitu ya. Jangan bingung kalau di blok kuning artinya perhatikan. Ya. Ini kesalahan ini perlu dibetulin karena di bawah udah bener, di sini salah. Ya. Jadi coba deh kalian membayangkan jadi pembimbing seperti ini. Ini yang saya lakukan ya. Kalau saya dapat kiriman file dari mahasiswa, itu seperti ini saya baca. Saya tidak diem-diem enak-enakan gitu enggak. Saya baca, saya teliti karena saya tidak ingin melakukan hiperkoreksi. Oke. Di bab 1 udah ya. Ada pertanyaan di bab 1? Oke, ada pertanyaan untuk bab 1 sebelum pindah ke bab 2? Tika? Muai? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya. Jadi bab 1 itu isinya yang paling penting di problem. Ya, di problem itu. Di problem itu harus benar-benar menjabarkan judul. Jadi problem tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan judul. Tadi ada contoh yang ujian tadi itu, judulnya apa ya? Judulnya tadi moral value. Ya, moral value. Tapi problemnya dia ada dua, yang satu karakterisasi, yang satu moral value. Nah, karakterisasi muncul di problem, tapi di judul nggak ada. Itu berarti problemnya ekspansi ya, mengalami penambahannya. Tadi saya sampaikan ke dosen pembimbing, ini fokusnya hilang gitu ya, karena di judulnya itu moral value, tapi problemnya dia nambah karakterisasi. Nah, sebaiknya dihilangkan ya problem karakterisasi, cukup dia fokus ke moral value. Nah, ini maksudnya kadang-kadang yang kayak gini karena dia merasa sudah memperoleh bimbingan dari orang lain, mungkin temannya atau mungkin dari skripsi yang ada ya. Lalu dia enggak Pak, saya tetap akan karakterisasi. Oke, nggak masalah ya. Kalau tetap mau dipertahankan karakterisasi dan moral value, cuma konsekuensinya apa? Bab 2 tadi ya, contoh tadi judulnya harus diubah ya, moral value and characterization. Tidak cukup hanya moral value. Ya, yang pertama itu. Kalau dia mempertahankan problem, maka judul skripsinya harus diubah. Atau kalau dia nggak mengubah judul, maka problemnya yang diubah. Kan gitu. Tinggal pilih aja mana yang mau diubah, judulnya atau problemnya. Jelas ya? Ini soal fokus. Makanya di sebelum problem itu kan ada fokus ya, fokus penelitian. Apa fokusnya? Nah, fokus itu nggak boleh lepas dari judul. Ya, nggak boleh lepas dari judul. Fokusnya apa? Moral value. Ya udah, moral value. Ya. Jangan tergoda untuk karakterisasi. Lalu, Pak, tapi ini ada loh skripsi yang begini. Ya udah, itu kan tanggung jawab mereka. Kalau kamu ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi skripsi orang itu, ya datang temui mahasiswa itu. Jangan hanya lihat lalu download dari internet, itu menjadi keyakinan kamu. Jangan. Nggak cukup. Kita hanya ambil dari internet, kemudian diyakini, oh ini benar gitu. Lalu pembimbing saya salah. Jangan begitu. Kalau ingin klarifikasi itu, silakan cek ke mahasiswa yang menulis itu. Kalau dia udah lulus, mungkin udah jadi sarjana atau mungkin sudah
lebih dari itu, lalu cek juga ke dosen pembimbingnya. Ya. Jadi karena skripsi yang sudah selesai itu kan hasil karya bimbingan, ya, rombongan kolektif. Di situ ada kontribusi pembimbing, ada kontribusi penguji juga. Ya. Jadi kalau misalnya ya kalian menemukan yang seperti itu, ya lalu menurut pembimbing ini di sini ya itu dikoreksi, ya terima aja. Kalau nggak terima berarti apa? Kalian harus konfirmasi, klarifikasi ke penulis dan pembimbing penguji skripsi yang di acu itu. Nah nanti tinggal di sana bagaimana, misalnya bisa ketemu pembimbingnya, lalu mendapat penjelasan, pencerahan atau enggak, gitu. Itu kan satu masalah lagi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jangan dengan saya terbuka ya. Kalau kalian misalnya keberatan atau tidak terima dengan koreksi dari saya, silakan sampaikan, nggak masalah. Jadi termasuk kalau saya uji tadi, saya tanyakan ke pembimbing mahasiswa ini gimana nih seperti ini. Kalau saran saya begini, difokus saja ke moral value, ini karakterisasinya dihilangkan bagaimana. Oh iya Pak, ini bagus. Di ini mahasiswa fokus saja. Oke. Pembimbing udah setuju. Nah ketika mahasiswa ini dipanggil lagi, saya tanya ini gimana? Kamu akan fokus ke moral value atau mau tambah karakterisasi? Karena judul kamu itu hanya moral value. Tapi di problem ada karakterisasi. Kalau kamu akan tambah karakterisasi, judulnya diubah. Tambahin karakterisasi. Teorinya ditambah juga karakterisasi. Nanti di metodologinya juga harus ada metodologi yang membahas atau berkaitan dengan karakterisasi. Temuan-temuannya juga harus diungkap di situ. Lalu diskusinya, analisisnya juga, kesimpulannya juga begitu. Lalu dia, Bapak saya akan fokus ke moral value aja. Udah, oke. Ini deal ya. Oke. Itu caranya. Nah, kalau ada misalnya ya, kalian menemukan skripsi atau tesis yang ditulis orang lain dan itu ditemukan di internet, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau misalnya ada perbedaan dengan pembimbing, ya. Kalau kalian yakin dengan karya orang itu, ya coba klarifikasi gitu, sehingga mendapatkan kebenaran gitu ya. Jadi peneliti, seorang yang sedang meneliti itu kan mencari kebenaran yang kemudian dia percaya gitu. Nah kalau ada perbedaan seperti ini, kok beda ya skripsi yang di internet dan yang saya kerjakan menurut pembimbing kok beda ya. Ya sekarang mana yang bisa meyakinkan gitu ya? Mana yang lebih meyakinkan? Pembimbing atau skripsi itu? Karena kalau kalian yakin dengan kebenaran yang ada di dalam skripsi itu, kemudian itu kalian pakai untuk misalnya tidak ngikutin pembimbing, itu risikonya kan ada juga gitu. Risikonya yang paling dekat risikonya ya pasti akan lama gitu kan, karena kamu bertahan di situ kekeh ya. Sementara pembimbing mengendaki ini fokusnya ya. Jadi ada juga contoh yang lain, misalnya judulnya ada dua topik, optimism and pessimism. Optimisme dan pesimisme. Lalu di dalam problem hanya muncul dua pertanyaan gitu. Unsur-unsurnya, tapi digabung optimism dan pesimism. Lalu problem yang kedua, apa pengaruhnya optimism? Itu mestinya menjadi 4 masalah ya, 4 masalah. Jadi 2 masalah dengan optimisme, 2 masalah dengan pesimisme. Dan saya tanya, ini kamu akan meneliti tetap 2 topik, optimisme dan pesimisme, atau fokus ke salah satu? Karena kalau dua-duanya diteliti, ini problem kamu tidak 2 tapi 4. Ya. Teorinya nanti juga diperdalam, diperluas, kemudian temuan-temuannya juga seperti itu di bab 4. 4-4-nya harus dibahas, kesimpulannya juga 4. Gimana? Nggak apa, saya 2 aja. Nah, udah pilih aja. Mana yang akan kamu lebih fokuskan, optimisme atau pesimisme? Oke, jadi ini pembanding aja ya.
Jadi supaya kalian juga lebih meyakinkan gitu, mau ngikutin siapa gitu. Bagi saya nggak ada masalah, karena I'm open to discussion. Ya. Kalau argumentasi kalian bagus, saya dipertanggungjawabkan, ya oke, saya terima. Tapi kalau kalian tidak pakai argumentasi, lalu asal-asalan gitu, ya itu nggak bisa saya terima. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Bab 1 sudah nggak ada masalah ya. Jadi saya kira kalau yang terkait dengan isi, di bagian background itu yang terutama ya, background of the study, itu di situ harus ada. Jadi di sini kesalahan mahasiswa itu kebanyakan gini, di bagian 1 itu mereka sudah teori-teori gitu ya. Literature itu teori itu seperti ini ya. Ini mestinya munculnya di bab 2 ini ya, bukan di bab 1. Ini nanti di bab 2 aja ini ya. Ini di bab 2. Ini akan saya beri catatan. Oh. Nah, ke bab 2. Bab 1 isinya apa? Bab 1 itu di background of the study itu isinya. Jadi Evi kalau mau ujian besok, ini nanti revisnya boleh nanti setelah ujian ya. Tidak harus. Jadi tidak harus sekarang. Jadi yang penting kalau mau daftar ya daftar aja nanti ya. Daftar. Kalau pembimbing udah oke, daftar aja. Revisi nanti setelah ujian. Cuma revisinya nanti harus benar ya. Kalau nggak benar ya tidak akan setuju gitu. Oke? Iya. Ya. Nanti sudah saya beri catatan ya. Baik, Pak. Ini pindah ke bab 2. Nah, background itu isinya apa? Background itu isinya ada 2 ya. Yang pertama, kalian tunjukin apa sih pentingnya neliti ini? Apa sih pentingnya neliti ini? Itu yang paling yang harus ada. Dan pentingnya penelitian ini jangan menurut pendapat pribadi, tapi menurut tadi apa? Menurut penelitian sebelumnya. Oke, pernah diteliti ini, judulnya sama. Tetapi dalam penelitian itu, misalnya fokus hanya ini, saya ingin meneliti yang lain. Jadi 2 hal itu yang pertama, ini penting, ya, ini penting. Lalu yang kedua apa? Ada bedanya, gitu. Itu yang di background ya. Nah pentingnya itu harus dibangun argumentasinya, dibangun dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, penelitian sebelumnya. Di sini sudah ada belum nih? Yang lain juga lihat ya. Yang lain lihat. Ini masih teori semua nih. Maaf, Pak, kelihatan. itu layarnya tidak kelihatan dari tadi, Pak. Belum. Oh iya, diem aja. Kalau belum lihat ngomong dong. Jangan diem aja. Saya kan ya oke. Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini semuanya ya, dilihat lagi nanti bab 1. Ini isi ya. Teori itu tempatnya di bab 2. Ya, teori, semua teori. Ya. Nah, bab 2 apa isinya? Bab 2 itu isinya tadi. Tunjukin argumentasi, dengan argumentasi ya. Oh, ini penelitian penting. Ya, penelitian ini penting. Nah, argumentasinya apa? Ini sudah ada diteliti. Orang karena kok harus begitu? Iya, memang ini kayaknya belum ada. Nggak ada lah di dunia ini sesuatu yang belum pernah diteliti gitu. Semuanya udah pernah diteliti. Cari di internet ya, untuk cari di perpus itu. Nanti akan ketemu penelitian-penelitian itu. Mana nih? Penelitian-penelitiannya. Ini malah cerita filmnya ya. Ini belum ada nih ini ya. Jadi kamu cari penelitian, bisa skripsi orang, bisa yang sudah ditulis di jurnal gitu kan. Minimal yang meneliti film ini gitu ya, yang meneliti film ini. Jadi ada minimal 3 ya. Jadi ada penelitian, 3 penelitian yang membahas film ini. Sebutin aja, yang pertama dilakukan oleh ini dalam kurun tahun berapa, yang kedua oleh siapa tahun berapa, ketiga tahun.
Itu aja, ya, itu aja. Jadi nanti terus setelah itu, nah penelitian itu, karena kan mereview itu mengulas. Penelitian itu eh, memang sama objek penelitiannya film ini. Nah, bedanya dengan yang akan saya lakukan apa? Ya. Jadi karena ini diteliti banyak orang, maka itu artinya menarik atau penting, ya. Menarik atau penting. Akan tetapi, saya tidak akan ngikutin mereka, saya akan meneliti dengan cara saya sendiri. Yaitu ada perbedaan antara penelitian orang itu dengan penelitian saya ini. Nah, sebutin apa bedanya. Itu ya. Itu intinya di background itu. Intinya itu. Jadi ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya, itu untuk menyatakan bahwa ini penting. Buktinya apa? Buktinya banyak yang meneliti. Ya. Itu misalnya kalian cari di internet ketemu ada 10, ya sebutin aja 10. Nih bukti pentingnya ini saya buka di internet satu kali dengan keyword ini aja, di halaman yang sama di satu halaman itu muncul 10 penelitian yang berbeda. Nah, kalau udah ketemu 10 ya udahlah cukup 10 ya. Kan tadi batasnya 3 kan. Di 3 itu udah oke, kalau lebih dari itu juga bagus. Itu artinya apa? Ini penting ya. Atau dianggap penting oleh banyak orang. Tetapi saya tidak ingin ngikutin atau nyontoh ya, atau jiplak atau nyontek mereka, enggak. Tapi saya akan beda, akan melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian mereka. Itu di bab 1 harus ada ya. Jadi nggak usah cerita filmnya dulu ini ya. Ini film ini belum ini nggak perlu. Ini orang mau ini kan komentar dari apa, dari mungkin dari angkatan ini, kamu ngambil dari mana niat ini? Jadi bab 1 itu belum, baru pengantar ya, introduction itu kan pengantar, pendahuluan. Belum masuk ke materi ya, belum masuk ke bahan-bahan atau persoalan yang dibahas. Ya. Nah selain itu nanti di sini yaudah itu aja lah daripada bingung ya. Intinya di background itu ya. Kemudian perhatikan juga problemnya ya, problemnya ini. Udah, itu bab 1. Nah sekarang kita ke bab 2. Bab 2 udah saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan bab 2? Nah, saya jelaskan ya. Ada yang masih, ini soal tadi margin kiri ya, Evi ya. Baik, Pak. Evi nomor 2, itu aja. Di bab 2 itu kita lihat aja dia frameworknya ya, kerangka kerjanya kayak apa. Kerangka kerja itu bahkan itu akan memudahkan pembaca untuk, nah ini tadi ya, review of related studies itu tadi yang disebut di background ya, itu diuraikan di sini. Nah sekarang kalian udah ada FI ya, yang lain-lain juga, ini tinggal diambil aja, ini loh, diambil di background kan tadi ada penelitian tentang ini ya kan, ini diambil aja ke sana, ini ada penelitian Oh satu. iya, Pak. Ya. Tapi uraiannya di sini ya, di review of related studies ini dijelaskan reviewnya ya, bedanya apa, kesimpulannya apa, itu di sini. Ini ada berapa? 1, Fatu Harur, 2 Rizky, 3 Hertina. Udah 3 ya, cukup. Udah itu aja. Jadi di background cukup ya, tulis saja Fatu Harur peneliti ini, Hertina juga, kemudian coba tadi Rizky juga. Judul beda-beda judul tapi mereka feminisme juga gitu. Nah, lalu apa bedanya dengan yang akan diteliti oleh Evi? Sama-sama feminisme, tapi ada bedanya. Gitu ya. Nah, ini teorinya di movie, literature, theme. Waduh, ini gambarnya kok begini nih? Gimana nih? Kayaknya bagiannya nggak nyambung nih. Ini ya, misalnya ada garis nih. Bentar, saya lihat dulu.
Hanya dulu yang saya kirim nggak seperti ini deh. Iya, nanti tinggal di. Nggak beda kan? Baik, Pak. Nanti ini pakai ini aja ya. Pakai ini aja. Cuman dihilangin ini nomornya ya. Ini kan untuk mudah aja. Jadi dihilangin angka-angka ini. Ya, nggak usah pakai angka kayak gitu. Nanti pembacanya bingung. Kenapa pakai angka gitu? Jadi ketika kamu menulis apapun itu harus berpikir pembaca ya. Pembacanya nanti bingung apa enggak gitu. Dengan bagan kayak gini bingung mereka pasti. Kenapa? Karena kelihatan kan arahan panahnya ini. Kelihatan nggak di layar? Jangan, Pak. Di movie Kelihatan. ke bawah dia punya tema kan. Literatur itu sebelum ke tema dia mesti ke jenisnya dulu kan. Kalau film kan kalau ditulis jenisnya banyak di sini. Ada 22 ya. Nggak usah lah. Ada 22 nanti bingung juga. Kecuali kalau misalnya kamu udah menentukan film ini termasuk film apa, romance atau drama atau horor atau apa, nah boleh dituliskan di sini. Nah literature ada poetry, drama, fiction. Nah ini dua-duanya punya tema, cara bacanya gitu ya, baik film maupun literature itu ada persamaannya itu dua-duanya ada tema cerita. Ya, nah temanya apa? Temanya misalnya feminisme yang mau diteliti. Nah feminisme itu apa ilmunya? Sosiologi. Ya. Nah, dengan kerangka tema dan feminisme itu saya ingin lihat di dalam film ini. Temanya feminisme seperti apa, fenomenanya di dalam film itu. Itu cara membaca bagan itu begitu, ya. Jadi bagan ini bisa dibaca, tidak salah-salah. Kalau kayak gini gimana bacanya ini, Evi? Ini bacanya gimana nih, bagan kamu ini? Ini kebolak ya, terbolak-balik ini namanya. Ya. Jadi tema itu tidak berdiri sendiri, tema itu bagian dari movie dan literature. Jadi tempatnya di kotanya di bawah tema. Sosiologi bukan bagian dari tema ya. Sosiologi itu ilmu atau teori umum itu. Jadi dalam teori yang dipakai ini ada 3 teori umum ya. Teori umumnya ada movie, literature, dan sociology. Teori khususnya apa? Theme dan feminism. Jadi semuanya ada 5 teori ya. Teori umumnya 3, 1, 2, 3. Teori khususnya 2. Nah, itu ketentuan yang ada di KK ini begitu. Jadi untuk S1, teori itu ada teori umum dan teori khusus. Ini pernah saya jelaskannya. Gitu ya. Nah, yang lain nanti perhatikan juga ini. Ya. Karena ini nanti kalau dicek ke atas harus ada semua teori-teori itu. Ya. Kalau nggak ada berarti ya belum lengkap. Gitu ya. Kalau belum lengkap nanti ke bab 3-nya juga akan ada masalah. Pengumpulan dan analisis data. Nah, kalau di sini ada masalah, di bab 3 ada masalah, nanti di bab 4 pasti ada masalah. Oke. Prosedur pengumpulan data. Type, source, teknik, nah, ini kamu mengacu siapa ini? Evi, Ya, Pak. itu teknik pengumpulan data itu mengacu ke siapa? Kemarin Pak Eko itu revisi yang itu. Yang validating, reading itu. Nah, kalau begitu harus dicantumkan sumbernya. Ya, dicantumkan sumbernya. Dan kemarin udah saya beritahu itu, kalau ngutip dari kuliah, boleh juga kan, menurut MLI boleh juga. Masih ingat nggak?
Evi, coba di browse di WA-nya. Ya, Pak. Kamu udah buka belum itu link gitu? Saya kan ngirim link untuk MLE cara mengutip dari kuliah ya. Ya, Pak. Kan ini Pak. kamu peroleh dari kuliah kan, kuliah kemarin ya. Iya. Ini harus dicantumkan referensinya kan. Nah caranya kan Baik. udah. Oke, sebentar saya tunjukin kemarin. Ada link. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Link kalau kita mengutip dari kuliah ya, kuliah siapapun ya. Bukan hanya kuliah saya, kuliah siapapun. Jadi ada satu link. Ini linknya saya buka ya. Nah, sekarang saya tunjukin nih. Kalau kita mengutip dari bukan ini ya. Bukan itu, sebentar. Itu ini beda browsernya ya. Nah, sebentar, saya memiliki aja. Ini sekarang apa browser ya? Oke. Dan saya tunjukin. Oke, ya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini nanti linknya saya copy ya, saya taruh di grup ya. Bentar, saya taruh di grupnya dulu. Jadi kalau kan ngutip dari kuliah, ya, saya taruh di grup. Ini kan ada reciting a lecture, speech, reading, or address. Ya. Ini menurut MLE edisi ke-8. Jadi boleh ngutip dari kuliah, dari pidato, dari membaca, atau dari satu alamatnya. Nah, contohnya di sini ada nih, lecture, speech, reading, address. It is discussion of the evolution of nature of the fossil. Nah, ini di sini boleh disebutkan dalam pembahasan tentang teknik pengumpulan data misalnya. Saya menekankan apa gitu kan. Lalu nanti di bibliografi itu nanti nulisnya begini. Ya nama saya, kemudian kuliahnya misalnya bimbingan virtual tugas akhir, kemudian ini karena FKIP UST ya, tanggal berapa ya, tanggal ini, lalu ini univ UST-nya, kuliah di UST, udah gitu aja. Di judul kuliah ini kan bimbingan tugas akhir virtual gitu ya, tulis aja gitu ya. Ini contoh kalau kita mengutip dari sebuah kuliah, jelas ya. Jadi ketika kita mengutip dari sebuah kuliah, presentasi lisan, misalnya kuliah ya, yang harus muncul apa? Nama yang ngomong ya, nama dosennya. Kemudian judul kalau ada presentation, ada PowerPoint, judulnya apa? Kalau nggak ada ya, hari itu topiknya apa? Ya. Misalnya hari ini membahas revisi tugas akhir, udah judulnya itu. Kemudian ada nggak sponsornya? Nggak, ya udah. Tanggal lalu tempatnya di
Tadi di webnya kan, di link tadi, Google Meet-nya. Kemudian bisa juga disebutkan ini bagian dari perguruan tinggi ya, tulis saja UST FKIP gitu. Sederhana ya. Jadi boleh mengutip dari kuliah. Ya, boleh mengutip dari kuliah. Ya. Oke, itu contohnya ya. Jadi untuk teknik, ya, kalau misalnya ngutip dari kuliah ya nggak apa-apa, tidak masalah, silakan aja. Cuma harus disebutkan ya, sebutkan. Di edisi 8 dan 9 itu sudah boleh ya. Kalau edisi 7 ya belum ada ya kuliah. Jadi ini kalau seperti ini yang saya jelaskan kemarin ya berarti harus dicantumkan sumbernya ya. Ini ada yang kurang nih Evi ini, reading between the lines. Reading between the lines. Identifying atau eliciting ya, ini istilahnya. Eliciting relevant expressions. Ini saya beri warna biru ya tambahannya. Nah yang lain boleh, cuma tadi harus dicantumkan sumbernya ya. Termasuk ini ya, coding, categorizing, description. Ya. Tapi kalau ini sudah ada sumbernya semua nggak masalah ya. Ada sumber referensinya. Oke, itu bab 3 ya. Jadi yang paling penting bab 3 itu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Ya. Sekarang masuk bab 4 ya. Bab 4 kemarin sudah kita bahas ya. Nah ini jangan pakai nomor kayak gini ya. Dijadikan kalimat aja. Dalam meneliti ini penulis menemukan, jadi di teorinya ada misalnya dari 4-4-nya ada ya, tulis saja. Dalam penelitian ini penulis menemukan 4 jenis fenomena feminisme dalam film itu, yaitu ini. Gitu, jangan pakai nomor gitu. Kan di bab 3 deskriptif kan pendekatannya ya. Saya ingatkan lagi, bab 3 ini dalam penelitian deskriptif nih, ya, deskriptif method, deskriptif teknik ini saya ingatkan lagi ya. Jangan lupa ya. Jadi kalau pakai nomor itu bukan deskriptif, itu namanya pointer. Ya, ini pointer. Kayak orang bikin PowerPoint gitu. Kalau deskriptif tentunya kalimat. Ya, deskriptif. Jadi ini diubah menjadi kalimat deskripsi. Ya. Ya. Kalau skalanya satu sentence atau kalau agak panjang mungkin menjadi satu paragraf. Oke, sudah saya beri catatan ya. Change into descriptive sentence or paragraph. Ini juga sama. Tinggal copy aja dari sini. Nah, discussions, nah ini dibahas satu-satu ya. Liberal feminism. Oke, ini ada data, deskripsinya mana? Oke, ini nggak usah dimiringin ya.
dimiring. Jadi ini nggak usah dimiringin dialognya nih ya, nggak usah. Karena Baik, coba Pak. baca ML itu yang dimiringin itu apa tuh udah jelas. Kalau ngutip dari ini nggak usah dimiringin. Baik, Baca Pak. ya, baca ML ini. Semuanya Baik, nanti Pak. dimiringin ya. 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 Gimana untuk bab mat sudah jelas semua? Yang lain-lain nih, selain Evi? Mohon maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk dialognya ini yang di bab 4 nggak miring ya Pak tulisannya Pak? Enggak, Tetap enggak. biasa ya? Makanya baca pedomannya itu ya. ML ini dibaca. Oh iya Pak. Itu Baik, Pak. itu bukan pendapat saya, itu ada di pedoman ya, di ML. Tinggal ikutin aja ya. Jadi baca lagi ML-nya, bagaimana kalau kutipannya berupa dialog, bagaimana kalau kutipannya berupa apa namanya teks yang panjang, itu ada cara menulisnya di sana ada. Baik Pak. Usah ngikuti skripsi ya. Iya. Lagi-lagi ya kalau jawabannya kayak gitu, nanti saya akan minta kamu untuk klarifikasi ke skripsi itu. Ya, tentu kamu kan nggak mau kan, orangnya udah nggak jelas gimana gitu kan, gimana mau klarifikasi gitu. Nah, saya akan minta ikuti aja pedoman, gitu ya. Ada pedomannya, ikuti aja pedomannya. Karena kalau ada pedoman itu kan konsisten ya, tidak akan nanti gini, ada pengaruh, ada angin dari selatan nanti ngikut ke utara, ada angin dari utara ngikut ke selatan, itu kan orang nggak punya pedoman. Ya. Ya, sama kan misalnya ada skripsi kok dimiringin ya, lalu skripsi yang lain oh ini enggak ya, ikut yang mana ya, bingung kan. Tapi kalau ada pedoman nggak, misalnya ngikutin pedomannya ini. Nah, skripsi itu gini, ya biarin aja, mungkin dia pakai pedoman yang lain gitu ya. Kalau kita berhusnuzon kan ya mungkin dia pakai pedoman yang berbeda gitu ya. Baik Pak. Oke, yang lain gimana nih? Yang lain kok diem-diem aja, cuma Ardian. Yang lain, Kevin gimana? Arkan? Baik, Bambat, contohnya satu aja. Jadi ini nggak usah dimiringin juga. Jadi di bagian analisis kan ada deskripsi ya. Nah, ini nih, ini. It itu apa? Ini saya pakai ada S-nya ya, atau nah lampu ya pakai udah lampu aja. Tapi bukan konkluden ini sebenarnya. It showed. Oke, ya. Bab 5. Oke, sudah ada implementasinya. Oke. Ini karena lebih dari satu mesti ada S-nya ya. Semuanya kalau lebih dari satu ya. Suggestion-nya oke. Formulasinya oke. Kemudian ini mesinnya nggak begini nulisnya nih. Ini pakai ini ya, line spacing options. Kemudian nih jangan non spesialnya pilih first line ya, atau hanging ya. Ini pakai hanging aja. Ya nanti yang baris keduanya masuk ke hanging. Semuanya ya. Jadi diformat dengan line spacing options lalu hanging.
Nah, kalau pakai yang dari MS Word sudah otomatis ini. Karena ini diketik langsung ya, Avi ya. Diketik langsung ya. Iya, Pak. Tidak pakai ini ya, references ini ya. Kalau pakai references, kemudian pakai insert citation atau manage sources ini, sebenarnya bakal pakai ini otomatis nanti keluar itu apa namanya, keluar bibliografinya atau referencesnya otomatis sudah diformat ya. Ini udah dicek ya, semua yang ada di sini nih benar-benar ada kutipannya ya. Iya, Pak. Nanti dicek lagi ya. Nah, ini lampirannya cukup oke. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Maaf, Pak, itu masih bahasa Indonesia. Lupa kemarin. Apanya? Itu. Oh, ini berikut ini. Iya, Pak. Lupa. Nggak usah dikasih begini juga nggak apa-apa, langsung aja itu ya. Oh iya. Baik, Pak. Langsung aja. Jadi, Maaf Pak, mau nanya Pak. oke, silakan. Untuk appendix-nya tuh kalau movie nyantumin sinopsisnya atau enggak ya Pak? Atau cuman note card, misal pakai note card Pak? Appendix itu apa sih? Lampiran Pak. Ya, lampiran itu apa? Apa yang perlu dilampirkan gitu? Bukti datanya Pak. Nah, appendix data bukan? Bukan Pak. Ya udah, gitu aja. Jadi kalian tuh harus mulai belajar begitu ya, memahami ini apa sih urgensinya gitu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Gitu. Jadi jangan juga ikut-ikutan orang lain ya. Udah Pak, itu tadi ada tuh yang lampiran sama yang ujian tadi ya. Lampiran sama hampir sama jumlahnya ya. Jadi skripsi itu tuh seluruhnya 117 halaman. Kemudian lampirannya itu ada 57 halaman. Laporan sendiri 55 halaman sama referensi itu ya. Ternyata yang dilampirin apa? Transkrip. Ya, transkrip dialog dari film itu. Dan saya tanya, ini buatan siapa transkripnya? Download Pak. Kalau download mestinya apa? Dicantumkan sumbernya. Lalu saya bertanya lagi, perlu apa enggak ini dilampirkan? Apa hubungannya dengan analisis? Karena yang terkait dengan analisis itu kan data ini kan. Ini yang dianalisis kan data ini. Tidak transkrip, kan transkrip kemudian diambil datanya. Kan gitu. Jadi kenapa ini perlu dilampirkan? Ini contoh aja nih loh. Ini yang dianalisis. Ya. Kalau transkrip atau sinopsis, apa hubungannya dengan analisis, dengan bab-bab? Enggak ada. Oke. Jadi selalu begitu ya. Selalu bertanya, bertanya pada diri sendiri. Ada nggak hubungannya ya gitu ya. Ada nggak kaitannya ya. Gitu ya. Jadi jangan, karena kalian ini satu langkah lagi kan sarjana itu harus punya pendirian gitu, jangan cuma ikut saya kan ngikutin orang, saya jangan begitu. That's not the way how a bachelor, a scholar behaves in their daily lives. Ya, bukan begitu cara orang yang sudah lulus perguruan tinggi bersikap ikut sana ikut sini gitu, nggak punya pendirian. Jadi kalian, kenapa saya sangat tegas ya dalam hal teori itu, saya ingin menanamkan supaya kalian ini punya pendirian dalam hidup ini. Nah, pendirian itu dari mana? Dari kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari teori. Ya, memang di atas teori-teori manusia ada kebenaran absolut agama. Ya. Nah, itu harus kalian pelajari juga. Cuman belajarnya nggak di sini kan. Belajarnya mungkin di tempat lain. Mungkin di Zoom, mungkin di musola, di masjid, atau di mana pun. Gitu. Ya. Jadi orang ini belajar kebenaran. Supaya apa? Supaya dia punya pendirian. Ya, punya pendirian. Nah, jangan sampai kalian ini terombang-ambing gitu karena nggak punya pendirian, nggak punya pedoman. Nanti lihat ini jadi bingung, lihat itu bingung gitu kan. Nah, itu bukan cara berpikir dan bersikapnya seorang yang
disebut sarjana atau sudah lulus perguruan tinggi. Jelas ya? Itu. Baik, jadi saya kira begitu aja. Atika ada pertanyaan? Nanti tolong diperbaiki kalau mau daftar ujian yang periode ini, silahkan diperbaiki. Kalau misalnya nggak nyampe waktunya ya daftar aja nggak apa-apa, tapi ngisi dulu ya di portal itu. Di sini nanti saya akan respons, supaya kalian bisa daftar. Nah, revisi bisa nanti setelah ujian. Cuman ini karena pembimbing 2 ini tidak bisa komunikasi di sini ya, nanti harus dikonfirmasi ya ke pembimbing 2. Kalau saya seperti itu, nah pembimbing 2 bagaimana nanti harus dikomunikasikan ke mereka. Ya, tadi Bu Aflia sudah berusaha ikut, tapi sinyalnya tidak stabil. Ya. Bu Mia tadi pamit. Bu Dita saya sudah undang juga, tapi saya nggak tahu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti ini untuk sementara bisa daftar sidang ya, Pak, untuk revisinya setelahnya ya, Pak? Ya, tapi kan udah ngerti kan yang harus direvisi apa ya sementara ini. Iya, Pak. Tadi Jadi, saya sudah ngumpulin ke Bapak tadi pagi. Jadi in between ya, antara sekarang dan sampai ujian itu diperbaiki dulu. Jangan lalu tenang-tenang aja nantilah habis ujian. Jangan begitu. Ya. Ini nanti yang dikumpulkan waktu ujian itu sudah ada perbaikan gitu ya. Baik, Pak. Ini kalau pengen dapat nilai maksimal gitu loh. Tapi kalau pengennya dapat nilai yang ya sedang-sedang aja atau salah-salah aja ya nggak apa-apa sih. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini semua karena apa? Saya ingin ya ngikutin keinginan kalian. Kalau kalian pengen dapat nilai bagus ya caranya begitu. Ya, caranya begitu. Ini masih ada waktu kan antara hari ini sampai dengan ujian ya perbaiki. Atau paling enggak sampai dengan ngumpulin gitu kan naskahnya, ada waktu ya perbaiki sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi itu ya, supaya nanti kalau diuji penguji ini yakin gitu, oh ini bagus gitu ya. Memang ujian itu fokus penilaiannya pada fluency and accuracy ya, ada kelancaran menjawab pertanyaan, bahasa Inggrisnya juga bagus, akurasinya juga ketika ditanya apa jawabnya apa, jangan ditanya A jawab B gitu ya, itu akurasinya jadi nilainya jelek berkurang ya. Di fluency lancar ya, lancar tuh ya kalian baca lagi gitu ya. Nah merevisi itu kan bagian dari membaca sebenarnya, jadi kalau udah revisi berkali-kali kan lama-lama nanti kan menguasai juga gitu. Oh ini saya udah kuasai nih skripsi saya nih, mau ditanya apapun saya bisa jawab, itu baru hebat ya gitu kan maksudnya. Jadi jangan karena udah dibolehin ujian lalu santai-santai nunggu undangan dan sebagainya, jangan, tetap direvisi. Oke, semuanya ya, jadi tidak hanya Ardian yang nanti, semuanya seperti itu. Supaya nilai kalian ya maksimal itu kan gitu. Kalau pengen dapat A ya caranya begitu. Ini tadi saya nguji berapa 3 orang, yang dapat A 1 orang ya, karena dia meyakinkan dan memang menguasai, fungsinya bagus, akurasinya juga bagus. Nah semua penguji sama pendapatnya sama, ya udah, ini nggak ada yang keberatan mendapatkan nilai A itu ya. Oke. Gimana nih Kevin nih? Iya Pak, aman. Jangan aman-aman aja. Ya. Enggak. Jadi harus diperbaikin ya. Karena kamu kan terlambat Pak. tadi ya. Nanti lihat di YouTube ya. Iya Pak. Nanti lihat di YouTube nih. Walaupun ya saya berhentiin dulu nih rekamannya.